Hai teman-teman, balik lagi dengan resep olahan daun singkong pakai jengki. Ini namanya gulai daun singkong atau gulai pucuk ubi kalau orang Minang bilang. Ini resep andalan Uni dari dulu sampai sekarang. Uni nggak berubah resepnya. Ini beda mungkin dari orang kebanyakan, tapi memang ini yang paling enak kalau menurut Uni. Yang udah coba selalu bilang ini termasuk jadi resep andalan mereka. Jadi langsung aja ke cara membuatnya. Selamat menonton. Yang pertama siapkan dulu yaitu didikan atau panaskan air. Ini secukupnya ya, tergantung banyak daun singkong yang teman-teman gunakan. Lalu tambahkan kurang lebih 1 sendok teh sampai 1 sendok makan baking soda, tergantung banyaknya sayur yang teman-teman pakai. Ini Uni pakai 2 ikat daun singkong, ambil yang pucuknya. Jadi Uni nggak pakai banyak, takutnya apa yang keras-keras banget itu Uni nggak pakai. Nanti ini direbus, boleh ditutup boleh enggak, tapi jangan teman-teman tinggal agar nanti nggak hancur. Jadi sebentar-sebentar tolong dilihat, nanti koreksi, nanti udah paskah daunnya, nanti teman-teman coba aja. Kalau udah dirasa cukup langsung segera matikan api, tiriskan dan bilas segera. Jadi kalau kelamaan nanti bisa hancur daun singkongnya. Ini caranya agar daun singkongnya lebih cepat empuk dan warnanya jadi tetap bagus hijaunya. Buat teman-teman yang nggak mau pakai baking soda silakan aja, mungkin lebih lama untuk merebusnya. Selanjutnya di sini kita pakai jengkol. Ini pakai jengkolnya tua banget juga enggak, tapi yang muda juga enggak. Karena kalau menurut ini terlalu tua itu ini juga selera sih. Uni lebih suka yang begini, luarnya masih ada kecoklatan. Nanti tambahkan daun jeruk, lalu rebus hingga empuk. Boleh pakai presto, boleh pakai wajan biasa aja. Sengaja kasih daun jeruk, kalau nggak punya daun jeruk boleh ganti daun kunyit. Ini membuat nanti aroma jengkolnya jauh berkurang. Jadi boleh dikatakan jadi nggak bau lagi. Nanti kalau udah empuk diangkat seperti ini. Nanti tunggu sedikit agak uapnya habis, nggak terlalu panas. Teman-teman bisa geprek atau toko. Kalau orang Minang bilang toko. Nanti biar rasanya lebih legit kalau digeprek begini. Nanti kalau udah semua digeprek, teman-teman boleh sisihkan terlebih dahulu untuk si jengki rebusnya. Nah buat yang nggak mau pakai jengkol silahkan di skip aja, atau mau ganti dengan telur rebus juga bisa kalau untuk daun singkong ini. Nah kurang lebih seperti ini setelah ditokok. Lanjut untuk bumbu halusnya, Uni pakai cabai merah keriting, lalu juga kemiri karena ini pakai 2 ikat. Kalau 1 ikat teman-teman boleh pakai kemirinya 2 aja atau 1. Nanti seterusnya pakai jahe dan juga di sini Uni pakai kunyit. Nah kalau untuk daun singkong ini Uni selalu nggak pakai bawang putih. Teman-teman silakan coba sekali aja, pasti teman-teman pada nagih rasanya. Tambahkan bawang merah. Yang punya ketumbar utuh silakan tambahkan ke sini 1 sendok makan kurang lebih. Lalu tambahkan garam dan juga santan karena Uni lagi kosong untuk ketumbar utuhnya, Uni pakai nanti ketumbar bubuk. Nanti di blender hingga semuanya halus. Dan ini kalau Uni sukanya ini nggak pedas, jadi selera masing-masing ya. Untuk takaran cabenya lebih enak nggak pedas menurut Uni. Nah buat yang nggak pakai ketumbar utuh boleh ganti dengan ketumbar bubuk. Uni kalau gulai jengkol ataupun gulai daun singkong itu selalu nggak menggunakan bawang putih. Cuma ini aja yang selalu yang nggak pakai bawang putih untuk 2 resep ini. Mau gulai jengkol aja tanpa daun singkong itu tetap Uni nggak pakai bawang putih. Tapi itu jauh lebih enak rasanya. Silakan teman-teman coba. Nanti tambahkan bahan-bahan lain, daun kunyit, ikan teri halus atau pakai udang rebon sedikit, itu juga enak banget kalau yang pakai jengkol begini. Jadi tambahkan juga air di sini. Semua takaran ada di deskripsi. Lalu teman-teman boleh tambahkan santan di sini. Nah santannya jangan berpatokan ya di resep, karena santan yang Uni pakai belum tentu sama kekentalannya. Di sini benar-benar yang Uni pakai sekarang-sekarang ini santannya santan murni. Jadi sedikit aja dia udah bagus hasilnya. Kalau dulu-dulu Uni beli yang di pasar itu dicampur dengan air kelapa, jadi butuh sedikit lebih banyak. Nanti semuanya diaduk ini sampai mendidih. Kalau gulai daun singkong yang pakai cabai merah,
kalau kurang santan dia kurang bagus hasilnya. Tapi kalau cabai rawit itu nggak masalah, mau encer teman-teman pakai boleh. Tapi tidak menggunakan ketumbar, tapi Uni pakai lengkuas, bedanya di situ. Nanti kalau udah mendidih begini, teman-teman terus aja aduk. Jangan ditinggal dulu sampai nanti mengeluarkan minyak. Itu membuat santannya aman dan tidak harus diaduk terus lagi. Nah, kalau udah aman seperti ini, udah agak keluar minyak sedikit, silakan tambahkan daun singkong yang telah kita bilas sampai bersih tadi dan diremes. Nah, ini termasuk gulai yang paling favorit Uni di rumah. Karena ini resepnya dari Mama dan cocok bagi Uni. Yang pakai bawang putih itu menyengat, nggak tahu kenapa bau bawang putih itu kalau menurut Uni itu bertolak belakang dengan baunya jengkol sama daun singkong. Jadi jauh lebih enak tanpa bawang putih, walaupun pakai satu itu masih berasa. Yang paling enak itu teman-teman tambahkan udang rebon ya, itu jauh lebih enak kalau untuk ini. Gulai daun singkong, mau pakai ini juga bisa rimbang atau apa ya, lencah kalau orang Sunda bilang itu pakai lencah juga enak untuk daun singkong ini. Silakan coba di rumah ataupun pakai pete, ini tuh cocok juga. Nah, kalau udah semua rata begini, jika punya boleh tambahkan asam kandi 1, ini membuat tidak gampang basi. Tapi kalau teman-teman nggak punya nggak apa-apa, nggak harus pakai ini. Tetap nggak masalah ini. Tapi kalau kebanyakan asam kandisnya malah nggak enak. Nanti asam kuahnya jadi nggak enak rasanya. Nanti koreksi rasa dulu. Apa yang kurang silakan tambahkan. Di sini Uni nggak ada tambahkan baik kaldu bubuk, gula pasir atau micin atau apa itu. Uni tetap cuma menggunakan garam aja kalau untuk gulai daun singkong ini. Nah, kalau udah semua meresap dan udah rasanya juga udah pas, silakan teman-teman sajikan di piring saji. Nah, untuk gulai-gulai ini jangan pakai jengkol yang muda ya, tapi kalau yang setengah tua itu bagus. Tapi kalau yang muda itu akan nggak cocok dengan untuk gulai, lebih enak untuk yang digoreng itu lebih enak. Jadi menyesuaikan ya dengan kebutuhan. Nah, kalau udah seperti ini, teman-teman tinggal santap aja. Nah, selamat mencoba untuk resep gulai daun singkong yang pakai jengkol ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman di rumah. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton tayangan ini hingga habis. Sampai jumpa. Assalamualaikum.